Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 10 TKJ. Ketemu lagi sama Ibu. Untuk hari ini kita akan mempelajari fisika tentang alat ukur. Kamu bisa buka modulnya halaman 9. Nah, kebetulan di modul itu kurang lengkap ya tentang alat ukur. Di sini Ibu akan menjelaskan lebih lengkap lagi mengenai alat ukur. Disimak baik-baik ya. Alat ukur. Pengertian alat ukur di sini, pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Alat ukur sendiri itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu besaran dalam fisika. Pada umumnya ada 3 besaran yang paling banyak diukur. Di antaranya ini ada alat ukur panjang, alat ukur massa atau berat, dan alat ukur waktu. Nah, kita ke yang pertama itu alat ukur panjang. Nah, di sini untuk alat ukur panjang, jenis alatnya atau nama-nama alatnya ya itu ada mistar atau penggaris. Nah, untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 50 cm atau kurang dari 100 cm nih masih bisa menggunakan penggaris. Nah, kemudian skala terkecil dari penggaris atau mistar itu 1 mm atau 0,1 cm. Ketelitiannya 0,5 mm atau 0,05 cm. Contoh pengukurannya, nah di sini ada balok ya, diukur menggunakan penggaris. Kamu bisa lihat ini satuannya cm ya. Nah, ini ketelitiannya dia panjang dari balok ini adalah 3,2. Nah, ini angka 3, ini ada 2. Jadi 3,2 cm. Gitu cara bacanya ya. Untuk mendapatkan pengukuran yang tepat, maka sudut pengamatan harus tegak lurus dengan objek dan mistar. Yang kedua, bendanya untuk alat ukur panjang adalah jangka sorong. Nah, jangka sorong itu untuk mengukur diameter, dimensi luar, dan dimensi dalam suatu benda. Tingkat ketelitian hingga 0,1 mm. Memiliki 2 macam skala. Yang pertama, skala utama dalam satuan cm. Yang kedua, skala nonius dalam satuan milimeter. Cara membaca skalanya, nah ini ada contoh gambarnya. Ini misalnya diukur suatu benda dan posisinya dia di sini, di angka 4 ini. Nah, karena dia posisi bawahnya ini skala utamanya di angka 4, skala noniusnya di sini, maka cara bacanya 4, ini kan angka 6, dia selisih 3 dari 4 ke 6 ini ya, jadi 4,63. Jadi hasil pembacaannya 4,63. Nah, ini adalah gambar dari jangka sorong. Kamu bisa lihat ini benda yang diukur, ini alatnya, ini adalah jangka sorong. Nah, ini skala noniusnya, ini skala utamanya yang di atas gitu ya. Ini ada rahang sorong atas, rahang tetap atas, tombol kunci, rahang sorong bawah, tangkai ukur kedalaman gitu ya. Ini ada rahang tetap bawah. Jadi seperti itu ya, ini adalah jangka sorong. Kita lanjut. Micrometer scope. Nah, untuk mengukur ketebalan benda yang tipis, panjang, benda yang kecil, dan dimensi luar benda yang kecil. Tingkat ketelitiannya 0,01 mm. Nah, ini adalah gambar dari micrometer scope. Dia lebih teliti ketimbang jangka sorong. Nah, ini ada bendanya, ini adalah micrometer scope-nya. Cara membacanya di sini kamu perhatikan. Nah, dia posisinya di sini. Ini ada 10 ini 11, 12, 13. Jadi 13,5 ya, karena dia posisinya di tengah-tengah sini ya. Dia 13, ini tengah-tengah dari 13. Nah, kemudian di sini skala yang ini menunjukkan dia ini posisinya 15, 16, 17. Nah, di sini jadi 0,17 sehingga dijumlahkan 13,5 mm ditambah 0,17 mm.
Jadi hasil pengukurannya adalah 13,67 mm. Jadi seperti itu. Yang kedua, alat ukur massa atau alat ukur berat. Nah, ini kamu sering ketemu kalau lagi belanja di pasar. Ada neraca pasar. Neraca yang biasa digunakan di pasar tradisional. Cara pemakaiannya yaitu dengan meletakkan benda yang akan ditimbang di bagian yang berbentuk wadah, dan di bagian yang sebelahnya yang datar diletakkan bandul neraca yang hampir seimbang dengan bobot benda. Selanjutnya lengan neraca akan bergerak dan hasil pengukurannya dapat diketahui. Ini ya. Ini buat letak benda yang akan diukur. Nah, di sini posisinya untuk meletakkan bandulnya gitu. Jadi harus seimbang kanan kiri. Kalau sudah seimbang berarti sudah bisa untuk diukur gitu, dia ketepatannya gitu ya. Kalau misalnya ditaruh bandulnya 1 kilo, nah berarti benda yang diukurnya juga harus diseimbangkan dengan bandulnya yang seukuran 1 kilo gitu. Oke, kita lanjut ya. Neraca 2 lengan. Neraca ini biasanya terdapat di laboratorium ya. Di sini 2 lengan, dia ada 2 gitu. Biasanya digunakan untuk keperluan apoteker gitu ya, biasanya di laboratorium. Kita lanjut ya. Alat ukur waktu. Nah, di sini Ibu ambil contohnya adalah stopwatch. Nah, ini biasanya digunakan kalau lagi mengukur kecepatan, ya kecepatan dia bersepeda atau lari, jogging gitu ya. Nah, stopwatch memiliki ketelitian mulai dari 1 detik, 1/10 detik, hingga 1/100 detik gitu. Nah, selain stopwatch, alat ukur waktu ada jam tangan, jam dinding, atau jam digital di handphone kamu. Kita lanjut. Di sini ada alat ukur lainnya. Contohnya ada ampermeter. Ampermeter alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Kemudian ada lagi voltmeter. Voltmeter itu alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Ohmmeter alat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik. Termometer berfungsi untuk mengukur suhu. Luxmeter berfungsi untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di suatu tempat. Barometer alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Oke. Nah, itu tadi adalah macam-macam alat ukur. Untuk selanjutnya, kamu bisa salin semua materi yang tadi sudah Ibu sampaikan ke buku tulis kamu. Gitu aja untuk hari ini, belum ada tugas ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.